Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iman Demikian Aryawan dengan NIM awalan 22135111083. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama itu latar belakangnya suhu permukaan laut atau SPL merupakan parameter penting dalam sistem oceanografi yang mencerminkan kondisi termal laut dan mempengaruhi pola iklim global. Perubahan SPL berperan besar terhadap dinamika atmosfer serta fenomena iklim seperti El Nino, Southern Oscillation atau ENSO, dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang berdampak langsung pada cuaca dan sirkulasi laut Indonesia. Ini menurut Witchfels et al. 2018. Dalam 2 dekade terakhir, suhu laut global juga menunjukkan tren peningkatan sekitar 0,13 derajat Celcius per dekade akibat pemanasan global. Ini menurut jurnal Cheng et al. Tahun 2020. Pemanasan ini memengaruhi struktur termal laut, lapisan termoklin, dan produktivitas ekosistem laut tropis. Nah, lalu wilayah Laut Jawa Selatan sendiri merupakan kawasan perairan yang terhubung dengan Samudra Hindia dan dipengaruhi oleh sistem monsoon, Indonesian Trough serta variabilitas IOD. Kondisi tersebut menjadi perairan ini menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suhu laut yang berpotensi mempengaruhi sistem dan aktivitas perikanan melalui pemanfaatan data citra satelit Aqua Modis. Analisis perubahan SPL dari periode 2014 sampai 2024 dapat memberikan gambaran spasial tentang tren pemanasan atau pendinginan laut serta hubungan dengan dinamika iklim yang ada di regional. Penelitian ini atau tugas ini diharapkan dapat mampu meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim laut di Jawa Selatan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya pesisir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah yang pertama tuh bagaimana sebaran suhu permukaan laut atau SPL tahunan di wilayah Laut Jawa Selatan pada tahun 2014 dan tahun 2024 berdasarkan data citra satelit Aqua Modis. Lalu yang kedua, bagaimana pola perubahan suhu permukaan laut atau SPL di Laut Jawa Selatan selama periode 2014 hingga 2024 serta kaitannya dengan dinamika perubahan iklim laut regional. Lalu tujuannya yang pertama itu menganalisis dan memetakan kondisi suhu permukaan laut atau SPL tahunan di Laut Jawa Selatan untuk di tahun 2014 dan 2024. Lalu mengidentifikasi dan menginterpretasi perubahan suhu permukaan laut atau SPL-nya di Laut Jawa Selatan periode 2014 hingga 2024 dalam konteks variabilitas iklim laut dan dampaknya terhadap lingkungan perairan yang ada. Selanjutnya akan lanjut dengan saya. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di selatan Pulau Jawa yang dipilih karena kondisi oceanografis yang dinamis terutama dipengaruhi oleh abu-abu musiman dan interaksi dengan Samudra Hindia. Kemudian untuk alat bahan yang pertama ada laptop yang digunakan untuk menjalankan aplikasi GIS dan menyimpan database penelitian. Kemudian ada aplikasi GIS dan ArcGIS yang digunakan untuk pengolahan citra, perhitungan statistik raster, dan pembuatan tata letak peta. Kemudian ada SIDAS menggunakan untuk perangkat lunak tambahan untuk konversi format data satelit. Perkenalkan, nama saya Dekrisnayati Siregar dengan akhiran NIM 050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, tabel bahan. 1. Citra Modis Aqua level 3 digunakan untuk memperoleh data suhu permukaan laut bulanan dengan resolusi spasial 4 km. Yang kedua, periode data. Data dianalisis pada 2 periode yaitu tahun 2014 dan tahun 2024 dalam format NC atau TIFF. Yang ketiga, batas administrasi atau vektor digunakan sebagai batas wilayah laut Indonesia untuk proses pemotongan data agar analisis lebih terfokus. Kemudian ada prapengolahan citra. Prapengolahan citra dilakukan sebagai tahap awal untuk menyeragamkan data sebelum analisis lanjutan di GIS. Tahapan yang dilakukan meliputi 1. Input data. Memasukkan 12 lapisan data suhu permukaan laut atau SST bulanan untuk setiap tahun ke dalam aplikasi GIS. Kedua, pemotongan. Memotong data satelit sesuai dengan batas wilayah studi perairan Jawa Selatan. Yang ketiga, penutupan daratan, yaitu menghilangkan area daratan agar analisis hanya difokuskan pada wilayah laut. Yang keempat, proyeksi koordinat, yaitu menyeragamkan seluruh data ke sistem koordinat WGS 84.
Yang terakhir, output, yaitu menghasilkan 12 lapisan SST tahunan yang bersih dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrani Bakis Ramadan dengan akhiran NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan SPL tahunan serta analisis perubahan delta SPL. Yang pertama, pada perhitungan SPL tahunan, tahap yang digunakan untuk menghitungnya yaitu statistik raster atau sel statistik yang digunakan untuk mencari rata-rata SPL dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian, setelah melakukan perhitungan, koreksi satuan ke derajat Celcius yang menghasilkan output SPL raster tahunan tahun 2014 dan tahun 2024. Selanjutnya analisis perubahan SPL atau delta SPL yang dimana perhitungan antara tahun terakhir dengan tahun sebelumnya, yang dimana delta SPL 2024 dikurangi delta SPL di 2024 dikurangi dengan SPL 2014. Kemudian menghasilkan jika lebih dari 0 maka mengalami pemanasan atau warming. Jika kurang dari 0 mengalami pendinginan atau cooling. Kemudian visualisasi berupa peta perubahan SPL. Peta dilengkapi dengan legenda, skala, dan arah mata angin. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta SPL perairan selatan Jawa tahun 2014. Peta ini menunjukkan distribusi suhu permukaan laut atau SPL di perairan selatan Pulau Jawa pada tahun 2014. Di mana nilai SPL berkisar antara kurang lebih 27,63 derajat Celcius hingga 34,14 derajat Celcius, di mana suhu yang lebih tinggi atau berwarna merah menuju kuning dengan dominan muncul di wilayah pesisir, sedangkan suhu yang lebih rendah yang ditandai dengan warna biru terlihat di perairan lepas. Pola ini menggambarkan pengaruh daratan, kedangkalan pesisir, serta dinamika arus dan upwelling di selatan Pulau Jawa. Selanjutnya saya akan membahas peta SPL perairan selatan Jawa tahun 2024, di mana peta ini menampilkan kondisi SPL pada tahun 2024 dengan kisaran suhu kurang lebih 26,64 derajat Celcius hingga 38,80 derajat Celcius, di mana ini terlihat adanya peningkatan maksimum suhu dibandingkan tahun 2014, terutama di wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kondisi oseanografi dan kemungkinan pengaruh pemanasan global, serta variabilitas iklim terhadap perairan di selatan Pulau Jawa. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi dengan akhiran NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta delta SPL perairan selatan Jawa tahun 2014 hingga 2024. Yang mana peta delta SPL ini menunjukkan perubahan suhu permukaan laut dari 2014 hingga 2024. Nilai delta pada peta ini berkisar dari minus 2,20 derajat Celcius hingga plus 2,98 derajat Celcius, yang dimana warna hijau, kuning, dan merah itu menandakan adanya kenaikan suhu, sedangkan untuk warna biru itu menandakan adanya penurunan suhu. Nah, sebagian besar wilayah mengalami kenaikan SPL yang menegaskan adanya tren pemanasan di perairan selatan Jawa selama 1 dekade terakhir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremy Agustinus Christian Butar dengan NIM 23135111033. Pada saat ini saya akan mempresentasikan soal pembahasan. 1. Perubahan suhu permukaan laut di perairan selatan Jawa selama periode 2014 sampai 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu yang relatif merata di sebagian besar wilayah perairan. Peningkatan ini mencerminkan adanya pengaruh pemanasan global yang ditandai oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer dan laut secara global akibat akumulasi gas rumah kaca.
Pemanasan global menyebabkan laut menyerap sebagian besar panas berlebih di sistem iklim bumi, sehingga berdampak langsung pada kenaikan suhu permukaan laut di berbagai wilayah termasuk perairan tropis di Indonesia. Selain pemanasan global, variabilitas SPL di perairan selatan Jawa juga dipengaruhi oleh fenomena iklim regional dan global, khususnya El Nino Southern Oscillation atau yang biasa kita kenal ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Kejadian El Nino umumnya menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia akibat melemahnya sirkulasi atmosfer dan berkurangnya proses pendinginan alami. Sementara itu, fase IOD positif dapat memperkuat upwelling di selatan Jawa yang berpotensi menurunkan SPL secara lokal. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Cakrama Kota Arba Nurumi dengan NIM 23135111107. Di sini saya akan membahas tentang perubahan SPL yang terjadi dalam jangka panjang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekologis perairan selatan Jawa. Peningkatan suhu permukaan laut dapat mempengaruhi produktivitas primer, distribusi nutrien, serta pola sebaran organisme laut, termasuk plankton dan ikan. Di sisi lain, perubahan suhu permukaan laut juga berpengaruh terhadap intensitas dan durasi upwelling, yang berperan penting dalam menjaga kesuburan perairan. Apabila kenaikan suhu berlangsung secara terus-menerus, kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan berdampak pada sumber daya perikanan yang bergantung pada stabilitas lingkungan perairan. Baik, yang terakhir kesimpulan, berdasarkan hasil analisis citra satelit Aquamodis, suhu permukaan laut atau SPL di wilayah Laut Jawa sendiri menunjukkan adanya peningkatan suhu yang cukup merata selama periode 2014 hingga 2024, di mana suhu tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2014. Tren ini menandakan terjadi pemanasan laut yang dipengaruhi oleh pemanasan global akibat peningkatan gas rumah kaca, serta diperkuat oleh variasi fenomena iklim regional seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang mempengaruhi fluktuasi suhu secara musiman dan spasial. Perubahan SPL ini berdampak terhadap proses oceanografis seperti penurunan intensitas upwelling dan distribusi organisme laut, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas ekosistem dan sumber daya perikanan laut yang ada di Jawa Selatan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, Bapak.